Kalau tadi kita ngomongin mantan Menteri Pendidikan, sekarang kita geser ke soal perundungan yang masih menghantui dunia pendidikan. Jadi Senin 14 Juli kemarin saat hari pertama masuk sekolah yang harusnya jadi momen ceria dan bahagia. Anak-anaknya semangat, pakai seragam baru, tas baru, sepatu baru. Bapak ibunya juga nggak kalah semangat, posting foto-foto di depan pagar sekolah. Aku bangga padamu nak. Postingannya pakai caption semangat belajar ya nak. Aku bangga padamu nak. Padahal dalam hatinya yes alright baby. Bisa ngopi tenang lagi. Nggak ada yang teriak-teriak di rumah minta jajan atau jalan-jalan lagi. Lagi bokeh soalnya. Bisa aja saya. Tapi nggak semua anak dapat momen itu. Buat seorang siswa berinisial P di Garut, hari pertama sekolah justru jadi hari terakhir hidupnya. P ditemukan meninggal di rumahnya, diduga depresi berat karena perundungan yang dialaminya berlarut-larut. Ini bukan cerita anak lemah, tapi ini soal anak yang setiap hari dipaksa kuat di lingkungan yang toksik. Tiap mau berangkat ke sekolah yang dipikirin bukan nanti mau jajan apa, tapi nanti saya dipukul apa dihina dulu ya. Jadi begini ceritanya, awalnya sepele, P dituduh ngaduin temennya yang nge-vape di kelas. Padahal nggak pernah ngadu. Biasa di sekolah, gosip kecil di tongkrongan bisa nyebar terus melebar jadi pukulan. Alhasil P dikerubutin di kelas, dikerjain, dibentak-bentak. Dia mencoba kabur ke ruang BK buat nyelamatin diri. Tapi naas pas dia lari malah kesleo dan nyenggol temen yang nyerang. Ujungnya P dikeroyok balik. Sejak itu hidup P berubah total, dia dikucilin, didiemin, lebih parah dari orang yang datang ke nikahan mantan ya. Ke nikahan mantan, duduk di pojokan makan sup. Sambil diliatin dan diketawain tuh ya. Mana satenya lupa diambil lagi. Pertanyaannya masa sih satu sekolah nggak ada yang belain P? Betul. Ada yang bela tapi takut ikut dibully juga. Ini sekolah apa markas mafia? Dan yang paling nyakitin perundungan gak cuma dilakuin teman-temannya, ada oknum guru yang ikut ngejelekin P. Aduh, parah. Guru ngejelekin P di depan kelas. Dia dipanggil ABK alias anak berkebutuhan khusus. Cuma gara-gara gak bisa jawab soal dan gak cukup dijelekin di kelas sendiri, IP juga diumbar ke kelas lain. Disebarin kenapa dulu pernah gak naik kelas. Ini guru apa akun gosip? Betul. Bukannya nyontohin cara berlaku dan bertutur yang baik, malah mulutnya nganggur. Dan bisa bikin masa depan siswa hancur. Akhirnya P jadi diam, susah tidur, sesak nafas, bukan karena asma tapi karena kepalanya penuh trauma. Bahkan P sampai sakit tipes dan opname hampir sebulan. Ya coba bayangin aja, anak 16 tahun yang harusnya lagi pusing besok kasih gombalan apa ya ke gebetan. Malah setiap hari dipaksa mikir gimana caranya gue nafas aja gak dapet hinaan. Keluarganya akhirnya memutuskan pindah sekolah, tapi sayangnya P gak pernah sempat datang ke sekolah baru. Di hari pertama sekolah yang seharusnya jadi awal baru buat dia, P pergi untuk selamanya. Setelah P sudah tidak bernyawa karena gak kuat dibully, barulah banyak yang mulai peduli. Wakil Bupati Garut turun tangan. Dia bilang kami sudah kawal kasusnya lewat Dinas PPA dan tim cepat tanggap. Lagi-lagi ini bukti pencegahan belum maksimal. Semua baru beraksi kalau viral. Kalau nggak viral ya nggak ditanggepin secara maksimal. Dinas PPA Provinsi juga turun tangan. Kalau turun jabatan biasanya gara-gara reshuffle tuh ya. Tapi kan belum ada reshuffle-nya. Penonton ketawa, saya waspada. Jadi kita lanjut lagi ya. Jadi Dinas PPA Provinsi Jabar katanya lagi usaha mempertemukan keluarga korban sama pihak sekolah. Tapi sampai sekarang nggak ketemu juga, masih muter-muter. Mudah-mudahan nggak salah alamat ya. Ntar nggak taunya lagi di Dufan tuh naik tornado. Pantes muter-muter. Sementara itu netizen gak cuma nonton doang, muncul gerakan digital Stop Bullying Right Now. Setuju.
Template story-nya sudah dibagikan lebih dari 10.000 akun. Dan beberapa hari ini IG story isinya semua poster anti-bullying. Betul. Sampai yang udah bayar joki Strava nggak jadi upload tuh. Oh iya. Namanya juga hatinya lagi nggak enak kan. Betul. Lagi ada kasus. Betul. Tapi jangan sampai gerakan ini nasibnya kayak challenge di TikTok. Minggu ini viral, minggu depan lupa. Oh iya, jangan gitu. Kasus P ini adalah satu dari banyaknya kasus perundungan yang membuktikan sekolah belum jadi tempat belajar yang aman. Oh, ironi. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan sepanjang 2024 ada 573 kasus kekerasan di sekolah. Dan yang bikin makin kesel, 43% pelakunya itu guru. Aduh. Guru yang seharusnya membimbing malah jadi pelaku bullying. Terus data KPAI per Desember 2024 menunjukkan ada 2057 kasus terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Meski kasus anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif masih mendominasi, yakni ada 1097 kasus, ada juga kasus yang melibatkan sekolah sebanyak 85 kasus. Nah, berdasarkan data KPAI itu bisa kita lihat juga kalau bullying belum tentu dikarenakan lingkungan atau teman. Justru bisa saja karena mencontoh dari keluarga. Misalnya nih, seorang anak tiap hari liatin bapaknya pas meeting dan ternyata bapaknya suka kasih kerjaan ke karyawan yang gak masuk akal. Kalau masuk kali basah kecebur. Ini gak masuk akal. Terus gak ada briefing. Kalau karyawan salah diomelin. Jadi anak nyontoh. Oh gitu caranya bertahan hidup. Tinggal lempar beban ke orang lain, kalau salah tinggal omel-omelin. Kita sering ngomongin Indonesia Emas 2045. Tapi kalau sekarang anak-anaknya dibiarin dijadiin korban. Jangan-jangan tahun 2045 yang kita panen generasi cemas. Aduh, jangan. Buat para tukang bully catat nih ya. Bercanda itu boleh, tapi kalau yang kalian anggap bercanda sampai bikin teman kalian sakit jiwa, itu bukan humor, itu teror. Betul. Ingat, bullying itu bukan warisan, jangan dianggap biasa. Gak ada ceritanya orang jadi kuat karena dihina. Yang ada jadi trauma dan minder atau bisa jadi joker. Janganlah menutup borok bullying di balik seragam sekolah tanpa aksi serius untuk mengubah budaya. Stop ngejelekin orang lain dengan alibi cuma bercanda. Stop. Karena apa yang kalian anggap bercanda bisa jadi alasan orang lain memilih pergi selamanya. Pendidikan kita sungguh ironis. Sebelumnya tadi saya bacain berita mantan Menteri Pendidikan diperiksa karena diduga terlibat utak-atik anggaran. Ditambah kasus perundungan yang jadi bukti kalau sekolah belum bisa jadi tempat yang aman. Dari atas sampai bawah sama aja. Yang di bawah dibully teman, yang di atas membuli sistem buat cari cuan. Dan kalau dunia pendidikan begini terus, jangan kaget kalau nanti bangsa ini gak cuma kehilangan generasi, tapi juga kehilangan mimpi. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya berita lainnya. Yang tentunya menarik dan mendorong. Mendorong untuk disaksikan. Jadi tetaplah di Midnight Live.